Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelas 10 Bahasa. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas Khulafaul Rasyidin yang keempat, yaitu Utsman bin Affan. Riwayat hidup. Utsman bin Affan lahir di Jazirah Arab pada 579 Masehi atau 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Ma'naf bin Qushay bin Kilab. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Kabilahnya Bani Umayyah merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Kekayaan tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan. Keluarga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga kaya raya. Pada usia remaja, Utsman bin Affan sudah mulai menjalankan usaha dagangnya ke berbagai negeri. Abu Bakar As-Siddiq adalah di antara teman dagangnya. Lewat Abu Bakar inilah Utsman bin Affan masuk Islam. Sejak masuk Islam, Utsman bin Affan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menegakkan agama Islam. Oleh karena mendapatkan permusuhan yang sengit dari penduduk Mekah, Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Bersama istrinya Utsman bin Affan melakukan hijrah ke Habasyah. Kebijakan dan strategi. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama masa pemerintahannya ada beberapa kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh beliau, antara lain sebagai berikut. A. Menyempurnakan kodifikasi mushaf Al-Quran dan menyatukan perbedaan dalam pelafalan bacaan Al-Quran. Al-Quran semakin dirasakan karena wilayah dakwah Islam terus berkembang dan meluas. Di setiap wilayah baru, di situ pula Al-Quran ditinggalkan. Ditinggalkan tidak hanya tulisan saja, namun juga penghafalnya. Tulisan Al-Quran yang ditinggalkan beragam bentuknya dan dialeknya. Hal inilah yang menimbulkan banyak perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Selanjutnya, B. Renovasi Masjid Nabawi. Selain mengkodifikasi Al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga memperluas Masjid Nabawi serta memperindah bentuk daraknya. Dan yang terakhir ada bagian C. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, kaum muslimin melanjutkan dakwah ke wilayah-wilayah lain. Perluasan wilayah dakwah melalui jalur darat dan laut. Ancaman terbesar datang dari Bizantium. Yang selanjutnya ada cara menjadi khalifah. Sebelum wafat, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan dibentuknya majulis syura yang beranggotakan 6 orang sahabat yang saat itu dianggap paling tinggi tingkatnya, yang bertugas memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah yang kelak menjadi penggantinya. Setelah dimusyawarahkan di rumah Abdurrahman bin Auf, akhirnya mayoritas suara memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah pada hari ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Saat terpilih menjadi khalifah, Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. Dan yang terakhir ada akhir hayat dari Utsman bin Affan. Pada saat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang membaca Al-Quran, para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya dan membunuh Utsman bin Affan. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan meninggal dunia dalam usia 82 tahun. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menduduki jabatan khalifah selama 12 tahun, yaitu 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi.